Sekte Racun jelas telah bersiap melawan 10.000 gerbang kalajengking sejak lama. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok pria Xiao Yan tiba di kota Racun Langit, mesin besar yang dikenal sebagai Sekte Racun ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Kalajengking Langit. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menutup sepenuhnya tempat ini secara rahasia. Meskipun pergerakan skala besar dari Sekte Racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking, yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10.000 kalajengking merasakannya ketika orang-orang Sekte Racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan Kalajengking Langit. Konflik antara kedua faksi dengan demikian telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan Kalajengking Langit hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang level rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari Sekte Racun tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, jajaran pegunungan Kalajengking Langit, yang tadinya cukup sepi, turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri Kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di camp Sekte Racun di pegunungan Kalajengking Langit selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih oleh Sekte Racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang bertahan di atas pegunungan layu tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan dijaga ketat oleh tak terhitung banyaknya tatapan saling silang bahkan di langit. Jika 3 kelompok pria Xiao Yan tidak mengikuti Dokter Peri Kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Xian, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di Sekte Racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang di dalam Kekaisaran Cuyun. Ahli racun selalu suka bertindak dengan cara yang tidak ortodoks dan akan menciptakan segala macam barang yang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal dengan sebutan Mysterious Beast Skin mampu diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi Dokter Peri Kecil di Kekaisaran Cuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari Sekte Racun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirim oleh Dokter Peri Kecil sebelumnya. Kedua belah pihak saling menyapa sebentar saat mereka bertemu. Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kita akan mendiskusikan rencana kita setelah memasuki tenda. Beri saya detail tentang perkembangan terbaru." Pemimpin sekte, siapa sedikit orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya ke 3 kelompok pria Xiao Yan di belakang Dokter Peri Kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam Sekte Racun. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian. Wajahnya tergambar kelabang hitam. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter Peri Kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah Sekte Racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam pekat di wajahnya.
Karena perkembangan pesat sekte racun, itu tidak bersatu seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini disebut Wuya. Kekuatannya ada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Dia awalnya adalah pemimpin dari Rumah Kelabang Langit dari Kekaisaran Cuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah kepada sekte racun yang berkembang. Akhirnya, dia menjadi penatua yang kuat dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte tersebut dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Cuyun mundur saat itu, oposisi terbesar dalam sekte datang dari lelaki tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga mengarahkan pandangan mereka ke tiga kelompok pria Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Xian. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa gadis kecil yang seperti gadis kecil yang mengukir giok datang dengan orang yang begitu berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Penatua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hehe, aku yang dulu ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan memengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kami dalam Kekaisaran Cuyun. Secara alami kita perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu tiga orang kelompok Xiao Yan secara detail. Wajahnya mengerutkan kening dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Dou Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Dou Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, kepala, tiga Dou Huang kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran besar seperti itu kan? Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan. Penatua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini? Wajah dokter peri kecil perlahan menjadi dingin saat dia menanggapi setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Keker, apa yang dikatakan kepala suku? Saya juga memikirkan sekte racun. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit ketakutan untuk yang pertama dan secara alami tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan dia akan dieliminasi oleh dokter peri kecil. Saya tentu saja merasa yakin tentang orang yang telah saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari sekte racun di pintu masuk buru-buru minggir saat melihat ini. Tatapan Xiao Yan mengarah ke Wuya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan yang terakhir. Kekuatannya dalam sekte racun cukup besar. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun sekte racun kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wuya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum, dan menyaksikan bagian belakang tiga kelompok pria Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman muncul di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kegelapan ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari sekte racun sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao Yan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari sekte racun. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Kalajengking Langit? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam.
Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte itu berada di Gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli do uang selama pengejaran yang berani. Wuya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan sekte racun jauh lebih kuat dari gerbang 10.000 Kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius dari pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain sudah menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Anggota elit dari 10.000 gerbang Kalajengking akan ditarik dari area yang dikepung dan meninggalkan beberapa anggota level rendah yang tidak penting, apalagi, selama ada kelemahan di garis pertahanan sekte racun kami, itu akan segera mengalami serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kami. Wajah Wuya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam, menurut tebakan olehku yang dulu ini, sepertinya ada pengkhianat dari 10.000 gerbang Kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda segera menjadi gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata mereka yang biasa melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat ke tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, akankah setiap tindakan mereka tidak terungkap di mata pihak lain? Xiao yang duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya bertahan paling lama adalah pada Wuya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Tampaknya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun dari apa yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir dengan tidak ada keputusan yang diambil. Mungkin itu karena gerbang 10.000 Kalajengking telah menarik semua orang mereka ke Gunung 10.000 Kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 Kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan pertempuran besar yang benar-benar menentukan pemenangnya akan segera berakhir seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu di mana hal-hal beracun merajalela. Suara sedikit terseret berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam sedikit cahaya, seseorang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat kemana-mana di rerumputan dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar perkemahan. Sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan pada malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi petir. Sebuah tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sesosok tubuh hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfall. Karena warna tubuhnya, sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, hal ini terlalu sering terlihat di pegunungan kalajengking langit di mana serangga beracun berkeliaran. Lipan hitam diam-diam bergegas melewati langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya.
Itu benar-benar terbang menuju Gunung 10.000 Kalajengking ke arah Ngarai. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas Ngarai, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan douki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan pada hal yang begitu kotor. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai meronta. Bagian dalam tubuhnya juga sedikit mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Sebuah jari dijentikkan dan itu mengenai kepala kelabang, menggoyangkannya hingga pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok naik dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau itu. Cahaya nyala api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Mengejutkan Xiao Yan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiao Yan melemparkan mayat kelabang itu ke Ngarai dan perlahan membuka gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata menyimpang yang muncul di matanya. Semuanya sudah siap. Hanya ada 3 kata sederhana di atas kertas catatan. Namun, ketiga kata ini menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun telah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberi sekte racun pukulan destruktif yang ganas. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki bau manusia sama sekali. Apalagi tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas sekali, orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas itu dan tatapannya mengamati Gunung 10.000 Kalajengking yang hitam pekat di kejauhan. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini dulu. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia bergerak dan secara aneh menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara sedikit bersenandung muncul di semua perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar di Gunung 10.000 Kalajengking hari ini. Wow! Suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan dikeluarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari gelombang sekte racun seperti semut, berkerumun menuju Gunung 10.000 Kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerang ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 Kalajengking berada. Pasukan besar sekte racun baru saja menyerbu ke dalam hutan lebat di Gunung 10.000 Kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun gerbang 10.000 Kalajengking disiapkan, gelombang besar sekte racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa tangisan yang melonjak ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata merah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menyerbu ke dalam hutan lebat untuk melakukan pembantaian. Pertarungan besar secara alami akan meletus ketika para ahli kedua belah pihak sesekali bertemu. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 Kalajengking sekte, yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 lebih orang yang tampak ganas dari gerbang 10.000 Kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang saat masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 lebih orang dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte.
kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuannya. Pemimpin Parubaya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan seutas angin panas membakar kalajengking beracun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain? Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Makanya, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai daerah di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengangguk samar. Namun, para ahli elit dari 10.000 gerbang kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka dapat melenyapkan ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 kalajengking itu, Xie Shan, Xie Beiyan itu, dan ahli dari Hall of Souls, itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai efek jera. Iya. Benar, di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin sebuah unit dari sekte racun, dan menyerang tepat di depan. Sepertinya wilayahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berhubungan dengan gadis kecil itu. Biarkan dia. Selama tidak ada elit Dou Huang dari gerbang 10.000 kalajengking yang ikut campur, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak saat dia mendengar teriakan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggumpalkan sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk berperang. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah samping mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian tersebut, namun belum ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut karena mereka benar-benar mengepung gerbang 10.000 kalajengking. Dengan meningkatnya jumlah orang dari sekte racun yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xie Shan, menurutmu apakah kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Haha, pemimpin sekte dari sekte racun benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar.
Tawa keras dipancarkan dari kabut racun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera berputar dan banyak sosok manusia melintas darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiao Yan menyapu ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya 10.000 kalajengking sekte benar-benar rendah hati ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Pemimpin ahli dari gerbang 10.000 kalajengking adalah seorang pria paruh baya yang menunjukkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari sikap hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking memandangnya, kemungkinan dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan. Ada 5 pria tua di belakang Xie Shan. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Dou Huang, tetapi 3 dari mereka sepertinya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang jauh di belakang adalah ahli Dou Huang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jera. Dokter peri kecil melirik Xie Shan. Suaranya setenang air saat dia berbicara, "Di mana Xie Beiyan? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini." "Hehe, wanita racun langit. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa itu. Apa kau tidak takut mati tercekik karena menelan kami?" Pria paruh-baya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan, diam-diam tertawa. Selain itu, Xie Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Cuyun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kekurangan kualifikasi jika ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar douki berwarna abu-abu yang luar biasa padat ditembakkan secara eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Xie Shan seperti bintang jatuh. Wajah Xie Shan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Douki yang kuat tiba-tiba melonjak. 5 elit Dou Huangs di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di bahu Xie Shan dan Douki di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam tubuh mereka seperti air banjir. Wajah Xie Shan menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan Douki dalam jumlah besar. Sebuah pikiran bergerak di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar douki yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar douki abu-abu itu. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus yang memblokir serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, Anda benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini, Dou Zong. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Dokter peri kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak Douki dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Xie Shan dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak Douki yang mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya terasa sakit bengkak. Jika ini terus berlanjut beberapa kali, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 tetua Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini, Dou Zong, juga mengatakan hari ini bahwa jika Xie Beiyan tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Air mancur beracun 1000 misterius. Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh dokter peri kecil.
Mereka segera menembak ke arah kelompok Xie Shan dari segala arah. Sinar terang abu-abu yang tebal menyinari langit. Sifat korosifnya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Xie Shan tenggelam saat melihat serangan oleh dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung di setiap sinar abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Douzong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Xie Shan tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai titik sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergolak. Seorang pria tua anehnya muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan douki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Sinar cahaya douki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara cici saat mereka menabrak. Di bawah ledakan douki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, pada akhirnya berdiri teguh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan melambat sampai benar-benar menghilang. Tirai cahaya yang sangat besar itu perlahan menjadi pucat ketika douki abu-abu menghilang sebelum menampakkan pria tua berambut putih yang sedikit membungkuk di belakang.